Ayo Pak, kita simulasi dulu. Ayo, yang lain merapat sini. Oke, langsung aja ya. Nih, cuacanya udah tanda-tanda nih. Belum beres banget ya. Kita mulai dulu ya. Di sini kita akan mempraktekkan menggunakan 4 alat penahan jatuh. Ya, mau udah disampaikan. Terus juga kita bergerak secara horizontal, ya, terus vertikal dan diagonal. Jadi lengkap ya, 4 penahan jatuh bergerak di area vertikal, diagonal, horizontal. Ya, ini mencakup semua kewenangan yang akan teman-teman dapatkan setelah dinyatakan lulus atau kompeten. Ya, oke. Pertama, alat penahan jatuh yang pertama namanya apa? Double absorber. Double hook absorber. Cuma ini aja berarti double hook sama absorber. Lanyardnya yang mana? Nah, kalau digabungkan jadi double hook lanyard with absorber. Kalau susah ngapalin bahasa Inggrisnya, ingat aja tali pengait ganda berperedam. Ya, tali pengait ganda berperedam. Ini salah satu alat penahan jatuh perorangan atau kolektif? Perorangan ya. Pemasangan alat penahan jatuh pada sabuk tubuh itu di titik bearing mana? Punggung kalau di lapangan. Kalau nggak di lapangan? Biasanya di lapangan cuma di sini. Punggung. Selain di punggung ada di mana lagi? Ada di punggung. Ada. Aneh juga kalau ditinggangin. Pokoknya nanti ya. Jadi pilihan pemasangan alat penahan jatuh perorangan ada 2. Pertama dada dan punggung. Karena kan teman-teman harusnya pakai yang di titik bearing punggung ya. Ya. Belum pernah pakai yang di titik bearing dada. Ya. Di sini kita memperkenalkan menggunakan titik bearing dada. Oke. Karena konektornya manual, putar skrunya ya sampai mentok. Ketika sudah mentok, jangan dipaksa keras. Ya, jadi kalau misalkan udah mentok, itu mundurin sedikit aja, nggak akan kebuka. Kenapa kok harus dimundurin sih? Karena kalau misalkan dalam posisi tergantung, terjatuh, ini kan terkena beban hebat ya. Dia memiliki, walaupun bahan besi ya, dia punya tingkat elastisitas. Kalau misalkan terkena beban, ya, ini terkunci keras, ini nggak akan bisa dibuka. Ya, makanya ketika mentok, mundurin sedikit, cukup sedikit aja, nggak akan bisa buka. Ya, seperti itu. Oke, penggunaan pada struktur bangunan, ya. Di sini kita akan bergerak secara vertikal terlebih dahulu, ya. Kemudian kita berpindah secara horizontal, ya. Lalu ada perpindahan penahan jatuh, kemudian bergerak turun, ya. Oke, pemasangan alat penahan jatuh yang bertipe tali pengait, ya. Pemasangannya gimana? Pertama dipasang di faktor jatuh berapa yang ada di atas kepala? 0. Yakin 0? Ya. Di atas kepala? Iya. Yakin? Berapa persen keyakinannya? 100%. Bagus, ya. Terus satunya lagi apakah dipasangkan di titik yang sama? Tidak. Kenapa? Emang kalau dipasang di satu titik yang sama nggak boleh? Nih, kayak gini. Lihat. Nggak boleh. Yang nggak boleh alasannya apa? Resikonya kalau itu nggak kuat juga semuanya. Tepat. Ya, jadi tidak diperbolehkan memasangkan 2 pengait pada satu struktur yang sama. Karena kalau misalkan ada pergerakan terjatuh, ternyata struktur yang tidak mampu menahan, jebol, kita nggak ada backup. Terus pindahkan kemana? Titik yang berbeda, yang lain. Cari struktur yang lain. Yang terdekat berarti turun. Faktor jatuh 1. Boleh nggak masuk ke faktor jatuh 1? Boleh. Syaratnya apa? Itu kan emang posisinya. Syaratnya masuk ke faktor jatuh 1 itu apa? Kelihatan di alatnya ada sesuatunya. Iya, namanya absorbernya keluarnya masih. Iya, nggak sampai ke situ penjelasannya. Ya, jadi syarat masuk ke faktor jatuh 1 itu harus menggunakan absorber. Udah sampai situ aja. Itu kan
kan terkait penjelasan pembukaan absorber itu kan terkait apa? Faktor jatuh, beban pijakan, jarak ketinggian, ya seperti itu. Oke, ini ideal ya. Pemasangan double hook ketika diagram vertikal itu 0 dan 1 ya. Kalau masuk ke bawahnya nih, boleh nggak? Ini faktor jatuh berapa? 3. Dua ya, karena posisinya sudah ada di bawah titik bearing dada atau faktor jatuh 1. Coba kalau ke bawah lagi. Ini faktor jatuh berapa? 3. Yang belakang kelihatan nggak? Ini faktor jatuh berapa? Sini, kesini aja nih. Mingkar, nggak apa-apa. Maju di belakangnya masuk. Maju. Boleh di belakang jatuh berapa? 3. 2 dan 3. 1 lah. 0. Ya. 100. Masih 2, alasannya apa? Karena masih di bawah, masih di atas mata kaki. Masih di atas mata kaki. Ini berapa? 3. Kita teori lagi aja yuk. Ya. Jadi yang membedakan faktor jatuh 2 dan 3 itu apa? Ya, faktor jatuh 2 walaupun ketinggalan di bawah kaki, tapi bidang strukturnya masih lihat apa? Horizontal. Masih horizontal. Jadi kalau misalkan si kerja terjatuh, nyangkut. Nah, faktor jatuh 3? Iya, Apa? Bahasanya apa? Vertikal terus diagonal. ya. Meletakkan pengait pada struktur yang vertikal atau diagonal dan di situ menyebabkan adanya Pergeseran. perpanjangan jarak jatuh. Nih, kita siap-siap ujian ya, ingat ya. Jadi faktor jatuh 0 ada di atas, faktor jatuh 1 faktor jatuh 2 sejajar kaki, tapi bidangnya masih horizontal. Kalau faktor jatuh 3 ketika ada perpanjangan jarak jatuh, itu kan berarti bidangnya vertikal atau diagonal. Kalau horizontal ada perpanjangan jarak jatuh nggak? Enggak, karena dia nyangkut. Ya, terus kemudian ya, ketika ada struktur bangunan yang besar, ya masuk hook nggak bisa. Caranya gimana? Pakai tambahan Tambahan webbing sling, ya. Kalau misalkan seperti ini boleh nggak? Tidak boleh. Boleh nggak? Tidak boleh. Nih ketawa. Nah, ini sering nih berarti ini. Yang ketawa. Saya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, kamu udah tahu nih, nggak diperbolehkan ya. Alasannya apa? Merusak lanjak. Merusak lanyard, betul. Selain itu apa? Hentakannya lebih kencang. Kata siapa? Saya bos. Jadi pertama tadi ini akan merusak lanyard ya. Jadi yang terhubung langsung ke ini struktur ya. Jadi kalau misalkan ada beban, yang pertama kali menerima beban adalah lanyard. Ya, ini ada potensi lanyardnya putus. Kemudian kalau misalkan lanyardnya nggak putus, ya posisi pengait ya ini tidak berada pada posisi yang benar. Ya, kemarin ingat konsep pemasangan konektor. Ya, posisinya harus berada di apa? Virus-virusnya. Apa namanya nih? Tarikan poros besar atau major axis. Ya, kalau masuk tarikan poros kecil, oh ya kan arah tarikannya udah pasti beda dong. Ya, kalau poros kecil, ya, itu yang terbebani itu bagian samping dan pintunya. Ya, mau lihat kayak gimana bentukannya? Seperti ini. Ini kalau terkena beban, ini
dia nggak ketarik ke bawah seperti ini, tapi dia akan menimbulkan efek ungkit. Ya, yang menyebabkan pembebanannya ada di punggung dan di pintu. Ya, jadi idealnya pemasangan pengait itu berada di tarikan poros besar atau medial neck. Ya, oke, cara bergeraknya gimana? Ya, oke. Ada yang sudah pernah dengar konsep dasar memanjat? Iya, 3-point contact itu apa aja, Pak? Kedua tangan memegang bergantian jalan. Berjalan yang gantian kaki apa tangan? Bergantian berurutan. Bergantian ya. Penting 3-point contact. Oke, 3-point contact itu bisa kebalikannya, ya. 2 tangan 1 kaki atau 2 kaki 1 tangan. Nah, sisa tangan atau kaki yang kosong tuh kemana? Kan misalkan 2 kaki, Tidak hook. 1 tangan di struktur, ya. 1 tangannya lagi kemana? Tidak hook. Oke, mindahin hook ya. Kalau misalkan 2 tangan 1 kaki, kakinya bisa mindahin hook nggak? Iya. Berarti salah dong. Yang benar apa? Ya 2 kaki, 1 kaki 1 tangan. Kan saya bilang bergantian. 2 kaki 1 tangan. Bergantian kan? Ya kan? 2 kaki 1 tangan. Oke lah, ini bisa mindahin hook. Tapi kalau misalkan posisinya berubah, ya, 2 tangan 1 kaki, yang mindahin hook kaki, Enggak. ya nggak bisa. Berarti itu pernyataan yang salah. Pernyataan yang benar itu adalah apa? Ya, sisa tangan atau sisa kaki itu untuk mencari pijakan baru, ya, bukan untuk memindahkan pengait. Kita tidak diperbolehkan sambil gerak itu bawa pengait, nggak boleh. Jadi yang gerak dulu pengaitnya atau orangnya dulu? Orang. Bergantian. Ini bergantian. Ini hooknya udah bergerak nih. Kan nggak mungkin dong Pak Fajar bisa langsung masang ke atas tanpa naik. Berarti naik dulu. Yuk. Faktor jatuhnya berubah nggak? Yang tadinya 0 jadi 1. Yang tadinya 1 jadi 2. Yang dipindahin yang mana dulu? Bawah. Yang 2 dipindahin ke Atas. 0. Faktor jatuh 0. Jadi kalau naik vertikal, ya, hook yang bergerak itu yang bawah dulu pindahin ke paling atas. Nah kalau turun kebalikannya, ya, yang bawah dulu, yang atas dulu ke bawah. Seperti itu ya. Yuk lanjut. Itu muat nggak? Boleh nggak? Boleh. Jadi pasang sling, angkur ya. Oke, misalkan itu nggak muat ya. Kalau pasang sling angkur juga teman-teman juga harus perhatikan ya. Ini contohnya misalkan nggak muat ya, pasang dulu sling angkurnya, ya. Ini cuma tambahan aja. Tapi kalau misalkan hook teman-teman ya, ini masih mulus ya, seperti ini. Karena kebanyakan saya temukan di lapangan itu hooknya udah pada gompal. Karena dia selain fungsi menahan jatuh, itu dialih fungsikan sebagai awas Jadi kalau misalkan masih mulus ya, ini boleh langsung bertemu dengan bahan tekstil. Tapi kalau misalkan punya teman-teman udah pada rusak, udah pada gompal, ini kan bisa menimbulkan sudut tajam ya. Kita substitusi dulu menggunakan seperti itu. Ya. Yuk. Nah, kalau misalkan itu di atas kita pasang seling angkur, bisa ya? Atau misalkan ternyata struktur di dekat situ ada yang bisa langsung dimasukin. Boleh nggak? Boleh. Yang penting tidak terlalu jauh. Karena kalau misalkan terlalu jauh, ketika ada potensi terjatuh, itu akan menimbulkan ayunan. Ya. Oke, silakan dilanjut. Yang penting faktor jatuh 0,1 gitu ya. Masuk faktor jatuh 2 langsung pindah ke 0 ya. Oke, di sini kelihatan nggak? Pindah aja ke sini, Pak.
Oke, di sini kita ada perpindahan struktur bangunan ya, yang tadinya vertikal sekarang jadi horizontal ya. Cara pindahnya gimana? Oke, dipindah langsung dua-duanya apa satu-satu ya. Karena kemarin saya sampaikan ketika dalam posisi di lokasi ketinggian dan ada potensi jatuh, kita tidak boleh kehilangan titik penahan jatuh ya. Oke, pindah satu persatu ya. Lalu cara berpindahnya atau bergesernya gimana nih? Yang horizontal ya, cukup gampang ya. Karena lama. Teman-teman jadikan satu hooknya ya, pegang bagian jahitannya ya. Pastikan ada di depan ya, lalu bergeser secara perlahan sambil memperhatikan pijakan ya. Nah, terus di tengah kemarin udah saya sampaikan tuh, horizontal leg maksimal tangannya berapa? 30 apa? Meter. Jelas. Kalau 30 km mah binong. Belum kali. Ya. Untuk itu di tengah ada apa tuh, Pak? Di depannya Pak Fajar tuh ada apa? Intermediate anchor atau anggur antara. Fungsinya buat apa? Memperpendek jarak jatuh. Selain itu buat apa lagi? Satu lagi. Bukan buat memperpendek umur, bukan. Memperpendek jarak jatuh, lalu dua orang kerja kalau misalkan ada 10 nggak sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan ada intermediate, berarti di sini bisa membagi lokasi pekerjaan. Ini Pak Fajar bisa di sini, pekerja satunya boleh di sebelahnya. Kalau misalkan dalam satu jalur yang sama, boleh nggak? Ya. Itu anggur intermediate. Jadi fungsinya tadi pertama untuk memperpendek jarak jatuh, kemudian untuk membagi lokasi pekerjaan. Cara berpindahnya gimana? Pindahkan satu. Nah, ini harap perhatian juga ya teman-teman, kalau di horizontal line itu jangan pegang kedua hook. Kenapa? Karena kalau misalkan ada pergerakan terjatuh, otomatis orang jatuh tuh nyari pegangan loh. Khawatirnya teman-teman refleks buka hook, keluar dari jalur, jatuh. Ya. Oke, bergeser lagi. Nah, di sini ada perpindahan alat penahan jatuh. Itu yang warna oranye bulat tuh apa tuh di atas? Yoyo. Ya, itu kalau bahasa lapangan orang-orang Bekasi itu yoyo. Itu nama resminya. Ini perhatian ya, kalau ujian jawabnya yoyo salah. Nah, nama benernya apa tuh? Kalau Ares kan penahan jatuh artinya. Apa? Alat yang sistem kerjanya kayak seat belt di mobil. Apa tuh? Hah? Iya, mekanikal. Ah, di bagian apa tadi tuh? Mekanikal fall arrestor. Atau alat penahan jatuh mekanik. Dan juga alat penahan jatuh tarik ulur otomatis. Itu tuh ya. Oke, jadi alat ini sistemnya tarik ulur otomatis, tarik ulur ketika ada pergerakan terjatuh dia akan otomatis terkunci ya. Seperti itu, ya. Jadi ketika ada perpindahan penahan jatuh, kita harus pasang alat penahan jatuh yang baru terlebih dahulu. Ya, jadi pasang dulu yang baru, ya. Setelah itu penahan jatuh yang sebelumnya boleh dibuka. Oke, kalau pakai alat ini cukup simpel. Ada yang udah pernah pakai? Alat ini cukup simpel ya, naik tinggal naik, turun tinggal turun. Auto retract ya, auto mengikuti pergerakan ya. Oke, jadi ketentuan penggunaan alat penahan jatuh. Alat penahan jatuh apa? Tarik ulur otomatis atau alat penahan jatuh mekanik ya. Tarik ulur otomatis ya, tapi ketika ada hentakan
Oke, syarat penggunaannya ya, pastikan kita harus lakukan pengecekan. Ini masih berfungsi dengan normal atau enggak? Ya. Terus cek jatuh. Kunci nggak? Oke, kunci ya. Dia membatasi jarak jatuh maksimal. Ada yang ingat berapa? Nih, dari awal jatuh sampai berhenti jatuh, dia membatasi jarak jatuh maksimal berapa? Ada yang ingat? Hah? Jauh mah. 0,6 Bagaimana sih cara memastikan dia benar-benar 0,6 maksimal ya? Oke. Pertama, anggap ini jarak awal jatuh ya. Kita kasih batas ya. Lalu tarik secepat mungkin. Ada 0,6 meter? Ada. 0,6 meter itu berapa sih? 60 sen. Nggak ada ya? Jadi alat ini masih aman digunakan. Ya. Terus kalau misalkan teman-teman mau nyoba gitu ya, jangan coba bagian hooknya. Karena di sini ada safety seal-nya. Di sini warna hijau, kelihatan ya? Iya. Kalau misalkan ini ada pergerakan terjatuh, safety seal-nya turun, keluar warna merah di bawah. Nah, itu harus diinspek dulu. Nggak boleh dilanjutkan penggunaan. Makanya kalau mau tes, nih, di atas ini ya. Terus alat ini juga nggak boleh digunakan ketika sudut deviasinya lebih dari 15 derajat. Misalkan alatnya ada di sini, tapi naiknya dari sana. Kenapa nggak boleh? Ya. Karena sifat alat ini mengunci. Ketika ada pergerakan terjatuh, langsung menimbulkan ayunan. Nah, ini warna kuning ini tali, itu tali pancing ya. Jadi buat mengembalikan dan menarik, karena alat ini nggak boleh langsung dilepas. Ya, kalau misalkan dilepas itu gulungan yang dapat kusut. Ya, nah pilihannya juga teman-teman mau yang sling seperti ini atau yang webbing, sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, oke kita kembalikan. Harus diulur secara Kayak nonton sepi, anyep. Jadi udah ada berapa alat aja tuh? Ini nggak ada, satu tuh, Dua. Pertama tadi bergabung. Oh, 3. Ini alat penahan jatuhnya. Jadi itu alatnya. satu. Pertama tadi di sini. Ayat Kurniawan. Mas Arya. Pelanggar with absorber. Horizontal masih sama ya. Dari sini tadi. Itu Ya. Oke. Taruh deh. Ya. Ayo kita bergeser ke sebelah sini ya. Ini sampai ke teman saya. Banyak Pak. Kemudian bareng. Oke, di sini kita masuk ke alat penahan jatuh yang ketiga ya. Di sini ada alat penahan jatuh berjalan atau mobile fall arrestor. Ya, jadi alat ini ya itu bisa bergerak secara vertikal dan diagonal. Kalau horizontal nggak bisa. Ya, kemudian alat ini juga harus sudah terpasang yang namanya lintasan keselamatan atau lifeline, yang vertikal atau diagonal. Ada yang udah pernah kerja pakai lifeline? Belum. Oke, jadi ini pertama kali percobaan ya teman-teman ya. Oke, jadi nah ini adalah alat penahan jatuh berjalan. Ya, jadi alat ini ya akan berfungsi ketika ada pergerakan terjatuh. Oke, karena yang penahan jatuh, jadi pasangnya di titik bearing mana? Ada. Depan perut ada. Dada atau punggung. Nah, idealnya yang mana sih? Pasang di dada atau di punggung sih? Oke, lihat ya. Pertama kita buka dulu alatnya, ya. Cara buka alatnya, pertama buka cincin kait atau karabinernya. Keluarkan dari alatnya.
ya. Ketika sudah keluar ya, yang dipasang itu yang ini ke tali ya. Petunjuk pemasangannya ya. Di sini ada tanda panah, kelihatan? Tanda panah ini menuju ke titik angkur. Nah, kalau misalkan vertikal seperti ini, titik angkurnya ada di mana? Di atas. Otomatis panahnya arah ke atas. Ya. Oke. Cara pasangnya ya, pertama kita buka alatnya. Ya. Lalu di sini ada celah dan ada gambar orang. Ya. Ambil talinya, sisipkan di bagian tengah. Ya. Ketika sudah sesuai, nih, jangan terkecoh ya. Saya buka pintunya, panahnya ke atas, kebalik dong. Ya. Tapi kalau ditutup, posisinya benar. Ya, oke. Kalau misalkan posisinya terbalik, ternyata pasangnya teman-teman kayak gini. Boleh digunakan? Tidak. Boleh. Boleh buat turun. Jadi kalau misalkan turun, diputar alatnya gitu. Selain itu, boleh nggak? Karena ini kalau misalkan ada pergerakan terjatuh, nggak ngunci, ya. Sedangkan kalau kita ke atas malah terkunci. Jadi boleh digunakan nggak? Ya. Kalau terbalik, boleh. Enggak, ada syaratnya. Syaratnya adalah jatuhnya ke atas. Nah iya kan? Jangan ke bawah. Ya. Jadi pastikan pemasangan alat penahan jatuh itu harus baik, sesuai, benar ya. Oke, kalau kita pasang dengan posisi yang benar, lihat ya. Nih nanti perhatian ya. Kalau ada yang nyangkut, perhatikan nih, kupingnya kalau ke bawah dia ngunci. Ini ada petunjuknya nih. Kalau ke bawah stop, kalau ke atas go. Ya, ini kalau misalkan saya kunci nyangkut ya. Tapi kalau misalkan saya buka, jalan lagi. Ya. Oke, jadi alat ini berjalan ya, mengikuti pergerakan tenaga kerja naik atau turun ya. Tapi ketika ada pergerakan terjatuh, nah ini sensitif ya, langsung kunci dia. Ya, seperti itu. Oke, pemasangannya tadi di titik bearing dada atau punggung? Dada. Kenapa tuh harus di dada? Karena posisi. Jadi kalau jatuh ikan di belakang. Nah, ya. Selain itu, ya ada penjelasan lainnya kenapa alat penahan jatuh berjalan atau mobile polarester itu harus ada di depan, ya. Jadi, ya absorber, ya ini harus selalu berada di atas tangan, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ada pergerakan terjatuh, ya maka akan terbebas. Tapi kalau misalkan ketinggalan di bawah tangan, patah. Ini bisa tersangkut. Ya, jadi tangannya turun ke bawah duluan tuh. Ya, seperti itu. Oke. Di sini kita akan kombinasikan ya. Jadi untuk prakteknya kalau kita isi 1 2 3 4 semuanya pakai pemosisi kerja, itu nanti waktunya kurang efisien. Jadi untuk pemosisi kerja nanti teman-teman cobanya di sini aja ya. Jadi pemosisi kerja fungsinya buat apa? Penahan jatuh. Penahan jatuh apa penahan badan? Penahan badan. Selain itu sebagai lantai kerja. Selain itu udah 2 aja berarti ya, pas ya. Oke, jadi yang namanya pemosisi kerja ya fungsinya untuk menahan pekerja supaya berada di lokasi kerja. Ya, yang mana di sini kita akan bekerja dengan posisi yang miring. Jadi strukturnya tetap vertikal ya. Cuma pekerjaannya yang miring, maksudnya bukan otak yang miring, badannya yang miring. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan kita pakai pemosisi kerja, jadi 2 tangan bisa bekerja secara leluasa. Ya, oke. Cara pasangnya itu ya, ini tinggal teman-teman buka
Ya, ada yang kebot? Kebot tuh apa? Kidal. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalkan nggak ada kidal, ya, jadikan dua titik ini di satu sisi yang sama. Pasangnya di daring pinggang. Ya. Jadi cara pasangnya, buka sisi yang hanya karabiner aja, ya. Lalu dililitkan di struktur yang horizontal supaya tidak meleset. Nah, apakah balik ke bearing kanan lagi? Enggak, balik ke bearing sebelah kiri. Kalau ke kanan nanti begini dong kerjanya, ya, nggak lurus. Ya. Nah, dalam posisi seperti ini kita bisa atur, ya, mau dekat, mau jauh. Caranya gimana? Kalau mau dekat, lihat ada tali sisa, ya, ini didorong ke depan sambil badannya maju, ya. Lagi. Ya. Terus sampai dekat. Kalau misalkan ingin menjauh, ya, caranya sama, ya. Ringankan dulu badannya atau hilangkan dulu bebannya. Itu nanti alatnya itu di slide, ya. Ya kan? Alat yang di slide, ya, baru bisa mundur secara perlahan. Nih, jadi alatnya di slide, ya, seperti ini nih teman-teman. Ya, ketika alatnya di slide, ini kan kunci nih. Ketika alatnya di slide, kuncinya terbuka, makanya dia bisa mundur. Ya, oke, yuk. Lepas kerja, naik. Pak Hardi Suyadi, Pak Kasno, Pak Emden Sapira belum absen ya? Nanti absen dulu. Kita lihat dulu aja Pak, nanti absen. Oke, sama ya, menerapkan 3 poin kontak, ya. Ya. Pak, yang tadi namanya dipanggil absen tadi dulu. Pak Hardi, Pak Kasno, Pak Emden Sapira. Nah, dia akan mengikuti pergerakan tenaga kerja, ya. Oke, sampai sini teman-teman nanti akan memasangkan yang namanya tali pemosisi kerja. Caranya sama kayak tadi, ya. Buka di sisi yang kosongan, yang tanpa adjustable-nya, ya. Oke, lalu lilitkan di bidang yang horizontal, utamakan horizontal supaya tidak merosot. Kemudian balik lagi, pasang ke kiri, dari pinggang yang sebelah kiri. Oke, karena ini terlalu jauh, ya, jadi kita bisa tarik talinya, tarik tali sisanya ke depan, ya, supaya bisa lebih dekat. Oke, bersandar. Ya, maka kita bisa bekerja menggunakan 2 tangan secara leluasa. Nah, harap diingat, ya, dalam posisi seperti ini, ya, ketika dalam posisi pekerjaan, ya, teman-teman naikkan alat penahan jatuhnya ke faktor jatuh 0, ya. Pastikan ada di atas kepala, dorong ke atas, ya. Kemudian kunci, karena dia punya fitur penguncian, ya. Naik ke atas terus kunci, ya. Baru di sini teman-teman bisa bekerja menggunakan 2 tangan secara luas. Ya. Jadi yang sebelumnya itu di struktur tangannya meluk struktur atau kakinya dililit-lilit, ya, itu zaman dulu, ya. Zaman sekarang sudah menggunakan alatnya apa tadi namanya, Pak? Tali pemosisi kerja. Oke, lepas pemosisi kerja, lanjut bergerak turun. Jangan lupa kalau mau turun, penguncian mobil polaristernya juga dibuka, ya. Oke, lanjut bergerak turun.
ini untuk bergerak secara vertikal. Terus kalau misalkan bergerak secara diagonal seperti apa ya? Buka dari sini. Oke, bergerak secara diagonal. Ada yang pekerjaannya di bidang miring? Nggak ada, tapi tetap praktek. Ya. Oke, jadi kalau misalkan bidang miring seperti ini, tadi tanda panah pada alatnya itu ngarah kemana? Atas. Posisi anggur. Emang angkurnya ada di atas? Ya. Hah? Di depan. Yang tadi kata kalau sekarang Ya kan ini kan diagonal, nih, udah bidang miring. Berarti angkurnya ada di depan. Terus pemasangan arah panahnya berarti ke depan. Kalau ke atas nggak nemu dong. Ya. Oke, pasang alatnya. Oke, cara bergeraknya ya. Jadi teman-teman tinggal memastikan ya, alat penahan jatuhnya ini harus selalu berada di depan ya. Jadi ketika mulai dari bawah ke atas ya, itu tinggal teman-teman dorong alatnya ke depan ya, sambil maju. Oke, ketika sudah sampai di lokasi pekerjaan, ya, karena ini ada absorbernya, jadi nggak boleh disandarkan. Ya, teman-teman opsinya boleh menggunakan posisi kerja untuk bersandar. Ya, itu aja. Cara pemasangannya sama, ya. Oke, kemudian lanjut turun, ya. Cara turunnya, ya. Ini juga sama, pastikan alatnya itu ketinggalan di depan, ya. Posisinya ada di depan, ya. Ini teman-teman tinggal tarik ke belakang, ya. Yang pegang itu kan, talinya yang dipegang, pegangin aja, talinya bisa dipegang, tarik. Nah, kalau misalkan talinya tegang, itu alatnya biasanya akan mengikuti pergerakan tenaga kerja, ya. Tapi kalau misalkan talinya udah ditegangin, ya, alatnya belum turun, itu bisa dicicil, ya. Jadi bisa dimundurkan secara bertahap, ya. Kita tidak diperbolehkan memegang seperti ini, Bang, ya. Kayak gini dibawa terus aja nggak bisa. Karena kenapa? Alat ini tidak akan terkunci, ya. Dia kan kuncinya menyamping ya, mematahkan tali ya. Kalau kita pegangnya seperti ini, dia nggak akan kunci. Beda kalau misalkan tarik kanan miring, ditarik sedikit aja udah ngunci. Ya, jadi jangan pegang seperti ini. Kalau pegang seperti ini, dia nggak akan ngunci. Makanya kalau misalkan mau turun dengan cara manual seperti itu, mundurkan, orangnya mundur, ya. Terus bergerak lagi, mundur lagi, seperti itu, ya. Seperti itu ya, bergerak menggunakan alat penahan jatuh berjalan di area yang vertikal dan diagonal. Oke, kemudian alat penahan jatuh yang keempat, ya. Di sini melibatkan 2 orang, ya. Satu sebagai pemanjat, satu sebagai belayer atau pemegang tali keselamatan. Siapa belayer? Lo aja. Oke, Pak Fadli sebagai pemanjat, lalu Pak Fajar sebagai belayer, ya. Jadi di sini memanfaatkan tali yang memiliki tingkat elastisitas yang tinggi. Itu karmantel apa ya? Elastisitas tinggi.
Tali Karmantel di nis ya. Jadi fungsi absorbernya itu ada di dalam tali tersebut ya. Makanya kita menggunakan tali dengan elastisitas yang tinggi. Oke, tali ini sudah terhubung ke pemanjat ya. Kemudian tali ini terhubung ke alat yang namanya belay device atau alat tambat ya. Oke, cara pemasangan alat tambatnya gimana nih ya? Ambil arah tali ya yang dari si pemanjat ya. Itu kita ingetin ya. Pertama kita buka alatnya, cukup membuka pintu kecil warna hitam ya, tanpa harus membuka karabiner. Lalu ambil lagi talinya, yang dari arah pemanjat itu masuk ke, kalau dari arah Pak Fajar ya, itu dari arah yang sebelah kiri atau patokannya itu ada geriginya ya. Masukkan terus lilit ke depan sampai selesai, baru teman-teman boleh tutup alatnya. Cara tutupnya juga si pintunya tinggal ditabrakin ke karabiner aja ya. Nah, baru alat ini sudah bisa digunakan. Oke, step pertama di sini kita akan combine ya. Pertama di sini kita akan menggunakan metode rintisan. Jadi ini belum ada jalurnya ya. Kita akan membuat jalur rintisan terlebih dahulu. Oke, step pertama Pak Fadli akan memasangkan angkur di faktor jatuh 0. Oke, setelah angkur terpasang, masukkan talinya ke angkur. Jangan lupa kunci karabinernya ya. Dari sini baru bisa bergerak naik. Nah, ini harus komunikasi ya antara pemanjat dan pemegang tali keselamatan atau belayer ya. Yuk, naik. Nah, di sini Pak Fadli akan memasangkan angkur lagi. Ya, jadi rintisan ya, itu kita akan memasangkan beberapa titik angkur ya. Nah, ada yang masih ingat jarak antar titik angkur itu berapa maksimalnya? Maksimal 2 meter ya. Nah, ketika ada pemasangan angkur berarti di situ ada pekerjaan dong. Berarti membutuhkan 2 tangan secara leluasa pasang alat yang namanya tali pemosisi kerja. Oke, angkur sudah terpasang ya. Kemudian masukkan lagi talinya dari dalam positioning itu. Oke, buka pemosisi kerja, lalu lanjut lagi naik ke atas. Nah, di sini kita kombinasi ya, bergerak dengan metode rintisan dan tali terpasang. Pasang lagi dengan jarak tidak lebih dari 2 meter ya.
Angkur sudah terpasang, masukkan lagi talinya. Jadi di sini teman-teman udah ada gambaran ya, kalau misalkan mau naik ke struktur bangunan menggunakan metode pemanjatan terpandu gitu ya. Kalau misalkan tinggi bangunannya 20 meter, berarti bawa berapa seling angkur tuh? 10. Harus banget 10. Lebih itu lebih bagus. Ya, baiknya itu dilebihkan. Ya, mau bawa 12 boleh. Nah, di sini kita akan kombinasikan dengan metode tali terpasang atau top rope ya. Jadi top rope itu adalah metode pemanjatan terpandu yang bisa digunakan berulang-ulang kali. Ya, kalau rintisan kan kalau dibuat berulang-ulang kali kelamaan ya. Naik, pasang angkur lagi ya. Jadi di sini kita menggunakan metode pemanjatan terpandu yang top rope atau tali terpasang ya. Itu di bagian top atau bagian paling atas itu ada 2 titik angkur ya. Kenapa kok harus 2? Kenapa kok harus 2? Kalau keselamatan orang kerja. Ini akses tali apa akses struktur sih? Jadi salah satunya antara angkur tersebut adalah angkur backup. Jadi ketika ada pergerakan terjatuh dan ternyata angkurnya putus, masih ada backup 1. Ya, tapi kan kita berharap nggak mau seperti itu ya. Oke, ketika sudah terpasang 2 titik angkur ya, masukkan talinya ke 2 titik angkur yang sudah dipasangkan. 1. Nah, kalau misalkan teman-teman habis rintisan terus sudah pasang top rope ya, angkur sebelumnya yang dipasang ini nih ada 3, itu boleh dilepas. Nggak dilepas pun nggak apa-apa. Ya. Oke. Kalau tadi cara naik, sekarang kalau cara turun gimana nih menggunakan metode tali terpasang ya. Di sini si pemanjat itu tinggal memberikan beban pada tali yang digunakan ya. Terus cara turunnya gimana ya? Diturunkan oleh si belayer. Jadi belayer ini mengoperasikan alat belay device ya. Oke, teman-teman perhatikan ke bawah ya, cara mengoperasikan alat belay device ya. Oke. Si pemanjat sudah membebani pada sebuah tali ya. Tinggal si belayer mengoperasikan supaya pemanjat bisa turun ya. Caranya di situ ada tali sisa. Tali sisa tuh yang kendor ya. Jadi di alat itu ada 2 tali ya. Satu yang tegang, satu yang kendor. Ya, lihat di bawah nih. Sekarang di bawah ya. Tali kendor itu adalah tali sisa ya. Jadi tali sisa itu diarahkan ke titik yang tumpul ya. Titik yang tumpul itu ada plat warna silver di situ ya. Jadi arahkan ke sebelah situ ya. Cara menurunkannya teman-teman tinggal tarik tuasnya menuju belakang ya. Tarik secara perlahan ya. Itu namanya belay ya. Nah, alat ini memiliki fitur anti panik yang mana kalau misalkan kita kelewatan narik tuasnya itu akan terkunci. Ya. Alat tersebut akan otomatis terkunci. Nah, cara menormalkannya lagi gimana? Kembalikan lagi tuasnya ke posisi awal. Di situ ada bunyi klik, berarti otomatiknya sudah nonaktif ya. Tinggal di belay kembali. Lagi yang kenceng lagi ya. Kurang kenceng katanya.
Biar daya TNI. Oke, jadi sudah ada 4 alat penahan jatuh ya. Pertama, double hook lanyard with absorber. Yang kedua, mechanical fall arrestor atau penahan jatuh mekanik atau tarik ulur otomatis. Yang ketiga, mobile fall arrestor atau alat penahan jatuh berjalan. Yang keempat, bilairo yang bawah. Sistem pemanjatan terpadu. Ada 2 ya, rintisan dan tali terpadu. Tali terpasang. Oke, kita ada 2 simulasi lagi. Yuk, kita geser sebelah sini. Boleh teman-teman agak bergeser. Tahu guys. Ya, biar Oke, sekarang kita akan simulasikan ketika jatuh menggunakan alat penahan jatuh ya. Yang pertama ya. Jadi di sini kita akan simulasikan ketika salah pemasangan alat penahan jatuh dan terjatuh ya. Kalau pasangnya di bearing pinggang udah ketahuan lah jatuhnya ya. Bearing pinggang kanan jatuhnya seperti ini ya. Kiri ya miring lah intinya. Terus kalau misalkan pasangnya di titik bearing perut nih, kan mirip-mirip nih sama titik bearing dada ya. Dampaknya seperti apa? Kepala di bawah. Jangan lepas, Pak. Gak apa-apa deh. Oke, dampaknya apa ya? Tumpuan ada di bagian pinggang. Nah, ini menyebabkan ada kerusakan tulang punggung. Dan karena posisinya kepala ada di bawah jantung, ini dapat mengakibatkan pendarahan di kepala. Ya. Pakai otak dong. Di kepala. Ya. Ya, jadi pemasangan alat penahan jatuh di titik bearing perut tidak diperbolehkan. Ya. Oke, kemudian ketika pemasangan alat penahan jatuh di titik bearing dada. Jangan lompat. Oh, jangan lompat mas kalian dari atas. Lagi. Lagi. Oh, pelan. Oke. Ini adalah ketika jatuh dengan posisi pemasangan alat penahan jatuh di titik bearing dada. Maka posisinya seperti terduduk. Jadi bisa dikatakan jatuh dari titik bearing dada itu adalah jatuh yang paling nyaman. Ya, kalau posisinya terduduk, kita bisa menunggu evakuasi dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau misalkan kaki teman-teman berasa kesemutan atau berasa kayak mau kram, ya teman-teman tinggal gerakan kaki aja. Tujuannya untuk ya membantu sirkulasi darah. Karena ini kan terhimpit nih, ya bagian bawah ya, tapi bagian atas itu aman. Jadi bagian lato-lato masih aman ya. Ya. Oke, jadi seperti itu. Ketika jatuh dari titik bearing dada. Oke, kemudian ketika dari titik bearing punggung. Sip. Udah. Pelan-pelan. Biji aman. Oke, jadi ini posisi ketika jatuh dari titik bearing punggung. Nah, ini ketika jatuh itu namanya suspension trauma. Ada 2 cara untuk mengatasi suspension trauma. Pertama, betul. Kedua, membuat pijakan. Jadi pertama mencari pijakan. Kalau misalkan
ada struktur untuk dipijak, ya, ambil strukturnya, pijak, ya, maka himpitan sabuk tubuh itu akan berkurang. Coba naik lagi, Pak. Nih ada pijakan ya, tuh. Himpitan sabuk tubuh akan berkurang. Terus gimana kalau misalkan nggak ada, kalau misalkan nggak ada struktur untuk dipijak, ya. Jadi dalam posisi seperti ini, yang terhimpit itu adalah pertama bagian lingkar paha, ya, terus bagian leher, ya. Nah, kalau pakai harness yang longgar atau loose fitting harness, ini pasti kehantem dong, naik ke atas dong. Ya, korbannya ya lato-latonya itu, ya. Dalam posisi seperti ini, ya harus sesegera mungkin melakukan evakuasi mandiri. Kalau tadi pertama dari pijakan. Oke. Kalau misalkan nggak ada pijakan, kita buat pijakan, ya. Yo, pasangkan tali posisi kerja, ya, di pinggang kanan dan kiri, ya. Lalu ini bisa diinjak, terus berdiri. Tapi ini kurang efektif, ya, karena untuk mengendorkan bagian lingkar paha, ya, itu belum sempurna, ya. Jadi caranya gimana? Kita ambil tarikan dari atas menggunakan yang namanya, nanti ada ya, simpul jerat geser, ya. Udah, nih bikin jerat. Panjang aja. Ini udah bental yang baru tadi. Oke, cara buat jerat, ya. Jadi pisahkan ini tali jerat, ya. Jadi pisahkan bagian yang ada simpulnya dan yang nggak ada simpulnya, ya. Tapi teman-teman nggak perlu megang full seperti itu, pegang pendek aja, ya. Terus singkapkan, lilitkan di tali atas atau itu absorber yang terbuka lah, ya. Pegangnya jangan jauh-jauh, ya. Jadi bagian yang ada simpulnya, ya, itu dililit masuk ke tengah. Minimal 3 lilitan, ya. Oke, tarik. Ketika sudah 3, tarik yang ada simpulnya. Lalu tangan kirinya bantu dorong jeratnya ke atas. Terus masih belum ketat, ya. Dorong ke atas. Lalu tarik ke bawah supaya jeratnya terkunci. Nah, sudah terkunci, ya. Baru pasang posisi kerja satu per satu, ya. Putar, Pak, karabinnya, Pak. Oke, pasang posisi kerjanya satu per satu, jangan dua-duanya, ya. Kalau misalkan dua-duanya tangan kita tremor, ternyata jatuh sampai bawah, ada pertolongan lagi. Oke, baru ini kita buat pijakan, ya. Injak, berdiri tegak, pegang atasnya jerat. Pegang atasnya jerat. Atasnya jerat, bukan jeratnya, atas jeratnya. Ya, diri. Ya. Maka himpitan sabuk tubuh akan berkurang. Nah, terus gimana nih ketika ada pekerja yang memang ketika sudah disiapkan, ya, tali krusik dan
pemosisi kerja, tapi dia lupa bawa dan kebetulan terjatuh, ya, lepas, jantung lagi. Ya, jadi bagaimana, ya, cara penanggulangannya untuk menunggu evakuasi dalam jangka waktu yang cukup lama? Pertama, pegang bagian harus yang ada di bagian leher, ya, atau dada, itu kita dorong ke belakang, ya, karena itu pasti akan terkekek, ya, dorong ke belakang, badannya dorong ke belakang, harusnya dorong ke depan, biar nggak terkekek. Nah, baru gerakan kaki seperti menggunakan dada, ya. Tujuannya untuk apa? Membantu sirkulasi. Dalam posisi seperti ini kita bisa menunggu evakuasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya. Buang angin sampai tadi. Oke, kita ada pertanyaan. Misalkan nggak ada, kita masuk ke simulasi terakhir. Nanti simulasi ngopi saya jelaskan di sini. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, oke. Tunggu. Saya di lapangan yang ketemu. Anginnya kan nggak akan awal. Iya benar. Coba di sini aja. Minimal tahu lanjut. Oke, kita lanjut ke teknik menaikkan dan menurunkan barang menggunakan sistem katrol, ya. Oke, ada yang masih ingat fungsi katrol untuk apa? Diantar apa? Kan barang di atas 5 kilo. Mengurangi gesekan, Bang. Kan saya tanya fungsi katrol apa tadi? Mengurangi gesekan, Bang. Mengurangi gesekan apa? Yang lengkap. Yang lengkap. Mengurangi gesekan tali, Pak. Kurang lengkap. Yang lengkap apa? Merek mau bahasa Jawa. Harus kita paham. Ya, belakang kelihatan. Kalau nggak kelihatan sini. Ya, jadi ya fungsi katrol itu adalah tadi saya bilang juga. Apa Pak? Untuk apa? Mengurangi gesekan atau memperkecil gesekan pada tali, ya, pada saat proses mengangkat beban atau korban. Ya, oke. Konsep yang pertama di sini kita akan coba, ya, untuk proses menaikkan barang, ya. Jadi konsepnya itu adalah, ya, ketika kita ingin menaikkan barang supaya lebih ringan, diapain? Kalau mau menaikkan barang supaya lebih ringan, Lilitannya ditambah. itu mah improvisasinya. Ketika ingin menaikkan barang supaya lebih ringan, ya, itu kita kurangi gesekannya, ya. Nah, kebalikannya, ketika kita ingin menurunkan barang supaya lebih ringan, diapain? Ditambah gesekannya, ya. Nggak percaya? Jadi nggak percaya sih. Kita buktikan, ya. Ngantuk apa lagi minum obat, Pak? Sarung tangan, sarung tangan. Hah, bawa. Oh iya, iya. Siapa namanya? Pak Komarudin dari PT. Kan tadi telat ya? Ya. Berat badan berapa Pak Komarudin? 45. 145. Oh, 45. Udah teman-teman ya. Coba Pak Komarudin tarik. Nah, ini nggak boleh ya. Oke, teman-teman perhatikan ya. Nanti di lapangan kalau misalkan lagi tarik barang seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena kalau misalkannya tarik balik, ini
pas cedera. Ya, coba Pak Komar. Coba aman langsung bisa nggak? Gak usah dipaksa. Tuh, angkat ya. Kenapa Pak Komar kok bisa lebih berat nih? Kurang naik. Karena ada gesekan. Siapa yang bilang? Gesekan. Siapa yang bilang? Ini. Ya. Benar. Kenapa bisa lebih berat? Karena ada gesekan. Ingat konsepnya ya. Ketika ingin mengangkat barang supaya lebih ringan itu kita kurangi gesekan. Kalau ini kan ada gesekan kan? Ya. Oke. Karena kita coba kita tambah. Kita kurangi gesekannya menggunakan. Oke. Boleh dicoba Pak Komarudin? Benar. Tadi kira-kira beratnya berapa nih? Taksiran aja. Badannya dia 5 kilo. Lebih berat dosanya. Sama 5 kalau Pak Komar gantung seimbang dong. Nggak usah kurang Pak. Oke, kalau kata Pak Komar 30 lebih dikitnya berapa? 2. Ya udah, oke 30 ya. Misalkan 30 ya. Di sini menggunakan sistem katro perbandingan 1:1 ya. Jumlah kekuatan tarikan yang dikeluarkan Pak Komar itu sejumlah dengan berat yang dinaikkan. Coba tarik Pak Komar. Tuh. Tadi nggak gerak sama sekali ya. Sekarang gerak berarti ada perubahan. Nggak usah dipaksa Pak. Ntar ringgingnya ambruk. Ya. Jadi di sini 1:1 jumlah kekuatan tarikan itu sejumlah dengan berat yang dinaikkan. Ya. Ada 2 cara untuk mengangkat barang dengan sistem seperti ini, ya, supaya barangnya bisa naik ke atas. Pertama, iya apa? Iya apa? Improvisasinya berbentuk apa? Penambahan katrol. Selain itu, cara kedua, siapa yang sering selection? Katrol. Ada? Cara kedua nih apa nih? Ini teknik zaman dulu nih. Hah? Apa Pak? Iya, ini kan gangguan nih. Tambah orangnya. Salah. Kalau tambah orang biasanya nggak mau. Ya. Nggak mau. Jadi caranya apa? Ya, beli bubur ayam. Beli bubur ayam, beli 4 bungkus. Ajak temennya 4 orang, bantuin ngangkat. Baru mau. Kalau cuma manggil orang, ngapain ngantrol? Enggak. Gue ada bubur nih. Bantuin gue ya. Oke. Mau pasti. Ya. Jadi intinya adalah tambah orangnya. Bukan berarti orangnya naik di barang ya. Ikut narik, bantuin narik. Ya, seperti itu. Oke. Masuk ke yang kedua ya. 2:1. Oke, kalau 2:1 berarti jumlah perbandingannya beban yang diangkat itu kekuatan yang dikeluarkan hanya setengah. Ya nanti teman-teman kalau ujian tuh biasanya setengah atau perhitungan matematikanya ya dari sendiri. Mungkin konsepnya itu setengah, sepertiga, seperempat, seperlima dan seterusnya. Ya, coba Pak Komar. Tuh, terangkat ya. Udah nggak usah dipaksa Pak. Nggak usah capek-capek di sini. Ya. Nah ini juga harus perhatikan ya. Sudut itu akan mempengaruhi kekuatan. Ya. Jadi kalau misalkan sudutnya kecil, ini akan ringan. Tapi kalau sudutnya terlalu lebar, ini akan semakin berat. Ya. Oke, Pak Komar masih belum kuat ya. Karena saya nggak mau bantuin, ya, Pak Komar sendirian, ya. Berarti kita tambah saja sistem Harus kelihatan sama pesertanya. Ini 2:1 kita tambah lagi jadi 3:1. Ini udah juga udah
Tiga banding satu, ayo Pak Komar. Angkat ya. Oke, turunkan Pak. Jadi kekuatan yang dikeluarkan Pak Komar hanya sepertiga dari berat yang dinaikkan. Ya, semakin banyak sistem kontrolnya, maka akan ada kekurangan dan kelebihan. Karena sudah saya sampaikan ya, perbandingan 1:1, 4:1 kekurangan kelebihannya. Ya, masih kurang kuat juga ternyata nih Pak Komar nih. Ya, kita naikkan lagi ya menjadi 4:1. Oke, silakan dicoba Pak Komar. Angkat kan? Ini bukan settingan ya, saya nggak ngasih amplop ke Pak Komar ya. Saya menunjuk orangnya random ya. Jadi ini bener enteng Pak, bener enteng ya. Jadi 4:1, jumlah kekuatan tarikannya berarti hanya 1/4. Nanti 5:1 ya dikali 5 atau dibagi 5. Nah ini kan kita lihat nih, konsumsi talinya itu 4 kali lipat karena ada 4 tali yang berkeliling. 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan ini 2 meter, berarti udah makan tali berapa meter nih? 8. Di sininya aja udah 8. Belum arah tarikan dan simpul. Ya. Oke, kalau kemarin ada yang namanya katrol berpengunci. Ya. Jadi ketika angkat barang, ya dilepas, dia nggak turun lagi ke bawah, ya. Nah di sini kita memanfaatkan peralatan ya, menggunakan yang namanya rope clamp, ya. Jadi cari tali yang ketika ditarik, ini naik ke atas. Coba tarik sedikit aja Pak. Mana yang naik ke atas? Hah? Lagi-lagi Ini ya, yang lebih cepat ya. Oke. Pasangkan pengunciannya, boleh dilepas dulu Pak. Yuk, tarik. Ayo, tarik terus. Lagi. Lepas. Lepas. Nah, jadi alat ini membuat kita efisien kalau misalkan jarak penarikannya jauh, ya. Terus tiba-tiba pagi belum setoran nih. Kalau sarapan masih bisa ditunda Pak. Ini kalau dilanjutin keluar di tempat kan udah di UI. Ya, ini udah di ujung banget nih. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan dengan posisi seperti ini bisa kita tinggal, tapi bukan ditinggal seharian. Ya, ditinggal dengan kebutuhan tertentu aja. Ya, seperti itu. Oke, cara menurunkannya gimana? Pak Komar tarik sedikit Pak. Kita buka kunciannya, alatnya, lalu dikeluarkan. Oke, boleh diturunkan. Nah biasanya kalau jarak penarikannya itu sudah sangat tinggi, kita kan memperhitungkan faktor angin ya. Biasanya pakai apa nih biar barangnya tetap stabil? Pakai tali lagi Pak. Talinya diapain? Disangkutin. Dipegang biasanya. Itu ada namanya tali tag line. Ya, pakai nggak? Nggak pakai, biarin aja kita pakai ya, supaya bebannya stabil. Ya, oke misalkan gini, nggak semua platform itu kita bisa buat seperti ini, ya. Misalkan titik ampurnya ada di sini, pergerakan katrolnya ada di sini, ya. Cuma platform manusianya itu nggak ada di samping benda yang bergerak, ya.
kita bisa tarik talinya ke platform, ya. Bukan berarti nariknya seperti ini ya. Ini kan kebesaran sudutnya ya. Kita di sini memanfaatkan peralatan. Oke, ini nama alatnya tadi apa Pak? Nama alatnya apa tadi? Saya dari kementerian, saya mau nanya ini nih. Siapa nih? Delay. Nih ada di soal, ah? Delay apa? Pokoknya delay ya. Delay. Ya, delaynya benar. Delayer bukan. Delayer mah megang ya. Iya. Delay device. Oh iya, delay device. Delay device. Iya, itu pura-pura. Kalau nggak dikasih tahu aja. Oh iya, Iya. benar nggak tahu. Biasanya sih memang gitu Pak. Habis dikasih tahu, oh Iya iya. itu. Oke, kita pasang delay device-nya ya. Terus kita ubah ya arah tarikannya menggunakan delay device ya. Nah, ini platform saya nih di sini nih, Pak Komar ya, Pak Komar. Ini platformnya Pak Komar di sini nih. Ya. Ini sudah area pergerakan barang ya. Kalau narik begini enak nggak Pak? Enggak. Ya, enak. Gak enak ya? Enaknya gimana nariknya? Ini. Oh ini. Kan udah, Iya pakai ini Pak. kan udah pakai alat ya. Jadi ya, di sini ya kita tambahkan sebuah katrol. Ya. Ternyata fungsi katrol ada tambahan satu lagi Pak, untuk mengubah arah tarikan. Ya. Yang sebelumnya tariknya ke depan, ya. Sekarang kita ubah tarikannya ke belakang. Supaya bisa menjepit, kita tambahkan rope clamp. Selam ya, clamp. Atau rope grab. Bukan rope gojek, nggak ada. Rope grab ada. Ya. Jadi sini Pak Komar ya. Cara mengoperasikannya ya, pertama dorong rope clamp-nya ke depan. Jika sudah mentok, tarik ke bawah. Sampai bawah mentok, rope clamp-nya dorong lagi ke atas. Oke, saya minta sampai atas, Pak. Ya, ya itu tarik aja. Terus. Mentok kan? Dorong. Ke atas. Tarik lagi. Sampai katrol yang bawah ketemu simpul ya. Tarik lagi. Oke, cukup ya. Barang sudah sampai di atas. Oke, barang sudah sampai di atas ya. Terus kita mau loading barang selanjutnya. Berarti alat ini, barangnya harus diturunkan dong dengan beban yang berbeda ya. Jadi teknik menurunkan barang sekarang ya. Jadi untuk teknik menurunkan barang, pertama kita bongkar dulu sistemnya ya. Kita bongkar dulu sistemnya ya. Setelah itu baru kita operasikan delay device-nya. Kayak tadi Pak, delayer gimana mengoperasikannya? Ngapain alatnya diputar-putar? Ya, ini tangan kanan di sini. Tangan kiri ambil kuat dari sebelah sana. Tarik pelan-pelan. Nah, ini lihat dulu. Karena ini bebannya udah ringan ya. Karena di sini udah 4:1, udah enteng banget ya. Jadi narik tuasnya cukup dikit. Sembari talinya diulur. Dulu.
ringan kalau nih ada gesekan gitu. Ya, ada gesekan. Yo, terus Pak. Terus contoh. Ya, teknik naikkan dan menurunkan barang menggunakan sistem katrol. Ya. Oke, simulasi sudah kita demonstrasikan semua. Ya, sekarang tinggal teman-teman bergerak praktek. Ya, jadi di sini kita invitation ya. 5 orang pertama ya, nanti yang selesai dulu misalkan ada 1 atau 2 orang setelahnya langsung kita panggil. Ya, seperti itu. Oke, saya ambil dulu absennya. Oke, jadi peraturannya gini ya. Jadi untuk yang praktek yang sudah menggunakan harness ya, tidak diperkenankan untuk merokok. Ya, jadi kalau misalkan udah waktunya praktek jangan merokok. Ya, sabar karena prakteknya agak lama. Ya, kalau misalkan yang belum dapat giliran praktek ngapain? Boleh mandi merokok. Tapi jangan senang dulu. Ya, sama-sama juga harus memperhatikan orang yang sebelumnya. Ya, jadi boleh santai tapi tetap dalam kondisi yang aman, gitu ya. Oke, jadi 5 orang pertama langsung menggunakan harness yang sudah disediakan. Oke, orang pertama ada Pak Ade Suryadi, Pak Aditya Johan Kisrian, Pak Alfajar, Pak Alim Kusuma Wardana, dan Pak Arif Muhaimin. Silakan. Sisanya coffee break. Nama itu jangan ini komentaran gitu kan kemarin Bisa. Coba datahan ke bawahnya. Lagi siapa nih? Mustika. Mustika Jaya. Ganteng. Ganteng 2100. Jauh. Bayar ya, jauh. Masih sakit. mana ada kantor Gimana ditinggal aja Pak? ekon dompet jadi duit taruh di itu ini aku keren apa tiga sama? Apa tiga? Dua Pak. Wah, satu berarti. Ah, jangan dibuka Pak sepatunya Pak. Main. Dia angker lu kayak rumah kosong. Iya Pak. Kayak rumah kosong. Bayar pajak saya mau beli yang berbeda. Thank you. Percuma dikorupsi mulu Pak. Rugi kayak. Iya, korupsi mulu jadi rugi ya. Oh iya. Kan ada warna biru. Tapi kalau merek ini belum warna. Kita main di merek itu ya ada. Oh di biru ada tapi yang ini biru ada. Yang pakai boa. Yang pakai boa kan. Pakai yang kuning. Iya. Ini instrumen. Iya. Tapi Pak kalau pabrikan ini khususnya untuk elektrik. Iya yang spesifik ya. Elektrik mekanik Pak. Untuk pabrikan. Kalau konstruksi modelnya pabrikasi itu ya begini-gini. Iya iya. Oh ini dipasang. Yang ringan-ringan banget.
Oh gitu. Oh, bisa aja. Wah. Udah ngeliat fotonya masing-masing belum? Belum. Nunggu fotonya. Oh. Bisa ada yang bisa dirubah nggak dirubah? Cari kami. Iya. Tapi pakai foto yang pertama kan ya? Pangling mau ngeliat fotonya mah Ganteng-ganteng ya Pak. Aslinya kayak Pakai AI dan kata Budian aja. Ini siapa Pak? Itu bawa Joko. Oh keluarga ya. Pakai kemeja semua lagi pakai jas. Pakai jas. Kayak pastor. Oh, lihat tuh. Buset. Wano. Oh, istri yang kayak asli. Oh. Ini caleg Pak. Asli caleg ini, caleg Bekasi. Nggak bakal ngenalin istrinya. Oh ini temannya Ganjar itu. Jadi gini. Iya benar sih foto caleg ini. Nih, ini aslinya nih. Oh. Itu aslinya tuh. Mangling istrinya udah bisa. Ayah juga. Nih Pak Asep sama si Pak ini. Oh. Kayak dosen. Dosennya. Iya saya. Nah, baik Kak, kalau ini mah Eri. selebritis ini. Bisa naga. Bapak kirim Pak. Artis kalau ngeliat ini nggak bakal ya Pak Asep glowing banget Pak Asep glowing dan karena Kalau dari orang luar negeri datang ke sini, nyesel saya yang datang ke sini habis belajar buat gaya pesawat. soalnya kan ini kan timurnya kan ada sertifikat nih sertifikat kan nongol foto ini yang dia Mari. Pasang dulu baru naik. Pak. Pindah dulu yang bawah. Pindah dulu, naik dulu baru naik. Naik dulu udah bapak naik. Nah, baru naik. Bisa kayak itu, tutup Kak, tutup Kak. Nah, bisa berarti. Nah. Yang bawah, ya. ini cinta lagi aslinya. Kan dapat ya kan Pak? Dapat ya. Oh, itu yang bawah pindahin. Sebelahnya. Yang di struktur yang sama, ya. Naik. Geser. Pindahin satu-satu. Backgroundnya backgroundnya di lagi di depan TV. Ya, orang ya, tangannya geser. Tangan. Terus. Ayo Pak, naik mari. Pindahin satu-satu sama. Ya terus geser Pak Ade, terus. Pasang dulu yang baru. Itu biarin dulu. Tuh, pasang dulu yang baru. Di dada ya. Baru hooknya copot rapihin. Nah, bisa. Ayo. Ya turun Pak Dek. Kita kalau dibikin Iya, atasnya Pak. Ini bener bawah. Langsung atas itu. Naik lagi dulu Pak. Pak naik dulu. Tarik naik dulu. Lain bawa ke atasnya. Yang bawah dulu. Yang ini. Atasnya sampai lah. Pindahin lagi, yang itu pindahin lagi depannya. lihat buka ada gambar orang nih nunjuk ke atas
satunya lagi ya. Ini buka karabinernya. Pilihin satu-satu. Karabinernya buka dulu, Pak. Ya. Buka, ini buka. Tuh geser, ya Pak. Lihat yang ada gambar orang naik ke atas. Nah, talinya ada di atas berarti. Posisi talinya ngadep ke atas. Iya. Kita sama, di sini juga sama nih, Pak. Yang miring nih. Ngadep ke sono berarti. Ini coba yang miring. Iya, enggak. Ke sini. Ada di sini. Nah, ngadep ke sana. Nara di tutup perut tuh Pak. Oh, jangan naik dulu ke jatah. Naik dulu. Kalau nggak ada helm kan lumayan. Turunin ke bawah. Turunin ke bawah. Naik satu. Masukin aja Pak. Nah. Oh, aja nambah jam sebelah lagi. Lagi. Sana. Ya, naik. Pindah. Nah. Satu-satu. Nah, udah pasang Pak. Ya, Pak Arif, tinggalnya dilepas. Tolong lagi. Bisa pakai helm nggak kalau itu? Ya, ini tetap ada di bawah. Nah, Pak, dulu rapiin. Tarik kupingnya tuh, Pak. Kupingnya. Nah, turunin ke bawah. Pak. Ini Pak, bilai dulu. Berdua. Nah, ini tarik, saya tarik Pak. Yang kuning. Nah, tarik Pak. Ambil posisi, nggak usah masuk. Terus. Nah, Ayo, siapa yang mau naik? Gantian. Ayo. nah, nah, Bapak, udah lepas aja Pak. Talinya pegang. Udah, lepas aja semuanya. Tangannya juga lepas. Standar aja Bapak, standar. Ini ya Pak. Sama ya Pak, Bapak. Ayo, naik. Dua-duanya coba. Bapak, tarik talinya Pak. Dari sisi Itu Pak. Tegangin. Terus. Yuk, sampai talinya tegangin. Nah, Nih, lihat. di Bapak yang sebelah kiri. Terus, naik. Lobet. Terus. Lagi, naik terus. Lagi. Naik lagi. Oke, oh, tegangin Pak. Terus tarik kencangin. Kencangin nah. Pak Arif bebanin Pak. Bebanin. Pegangnya di atas simpul tangannya. Oke, dah. Ini mulut. Kalau udah dapet, tinggal mana? Di jantan ini Pak. Ini punya bagian. Ambil aja Pak. Nah, terus. Terus Pak. Terus. Nah, tahan Pak. Puasa ditahan. Nah, terus. Kupingnya naikin lagi. Taruh di atas tangan lagi Pak. Terus, ulur terus Pak. Nah, Biar dilihat temenan takutnya nyangkut ke pohon. Kalau ada pohon. oh, nyangkut tuh, Pak. Awas, kumpul Pak. Oke, sampai duduk Pak. Duduk, mari duduk. Duduk. Sip. Ya. Oh, gantian. Jadi pegangin. Tarik lagi. Tarik aja tuh Pak. alatnya. Turunin ke Ya, bawah. mundur lagi. Jadi, cara banget. Awas, Pak. Nggak pakai helm dulu. Mau turun dulu. Tidak, belum, Pak. Nah, turun Pak. Turun sini aja dulu. Ayo. Tekeran. Sini. Tarik. Kalau sisanya ditarik. Nah, tarik. Jangan ini. Tarik. Terus jangan naik dulu. Lalu, nih terus tarik sampai tegang. Iya. Terus tarik yang tetap. Ini kok cepat pegang tangannya ini. Nah, Iya. ayo Bapak naik Pak. Terus, naik terus, tarik terus. Biar talinya tegang, jangan kendor. Jangan kendor talinya. Posisi ininya. Terus, tadi satu lagi Pak. Sama Pak. Oh. Pak, bebanin Pak. Duduk. Pelan-pelan duduk. Ini udah. Duduk pelan-pelan. Oke. Nah, sip. Kalau udah dapet tahan. Ah, punya. Mas ngumpul. Pelan. Terlalu nyaman. Kerja yang lupa yang nggak ada alatnya. Ya, jadi pegangin terus.
Ya, ini Satu lagi Pak. Satu step lagi. satu. Oke. Sip. Yuk pasang posisi kerja. Coba, coba ini. Satu. Di dalam ini pakai hook udah. Udah. Ambil Pindahin yang bawah ke atas. mobile. No, Pak. Pinjam. Mana pinjam? Oke, pindahin lagi yang Coba ini dulu. ke atas. Belum. Sebelah kirinya. Kirinya nggak muat. Kirinya. Ya. Yo, naik lagi. Ya, tarik Pak. Tariknya. Ada. Pindahin lagi yang bawah ke atas. Sketcher. Ya. Cukup Pak. Coba Baru bergerak. angkornya di mana? Coba di iya di sini. Pak ada tangannya dua-duanya. Iya terus Pak, naik lagi Pak. Iya naik. Ji, Naik fotoin terus. Ji. Sampai pindah ke horizontal. Ntar Pak, diambil dokumentasi dulu. Boleh Pak. Yang bawah pindahin. Pindahin lagi yang bawah ke atas, Pak. Ke sebelahnya nggak apa-apa. Pak, Sebelahnya. dapat Sebelahnya. Sebelahnya, iya. Itu sebelahnya Pak. Ini ya. Pindah ke sini. Ini. Baiklah. Nggak mau, bantu tarik. Tarik. Satu lagi. Geser Pak. Nur. Geser terus. Mantep ya, batunya ya. Batu metalika. Sini Pak, udah miring. Aman Pak, aman Pak. Itu dijagain nggak jatuh. Jatuh ke bawah. Lepas tangannya Pak, di atas hook dua-duanya. Iya. Dua-duanya tangan naik aja Pak, tangan kiri lepas, tangan kanan lepas Pak. Pak, Nah, udah jalan. jalan aja. Jalan aja. Ayo jalan, pelan-pelan. Naik aja Pak ke sana, naik aja ke sana no. Kalau takut. Nah, Nah, udah gitu. Kalau Pindahin ini satu-satu. ini siratul mustaqim yang no ituan. Jembatan cinta. Pasang dulu yang Jangan baru. dilepas dulu Pak. Jangan dilepas dulu Pak. Jangan dilepas dulu. Pasangnya dulu ya. Jangan cuma didorong. Awas. Dorong dulu Pak, dorong jalan. Dorong jalan. Mundur, coba tegangin talinya. Tarik, lurusin. Tinggal mana, Pak? Nah, pindahin itu siapa nih bisa. Tinggal mana ini? Dirapin aja Pak, langsung masukin. Masukin gerak aja Pak. Masukin gerak. Iya, masukin gerak. Kan Bapak udah pegang. Nah, di rak hitam penuhan gitu. Ya udah. Kurang rapi. Di rak hitam yang ini, yang tali. Ya. Tapi kalau buat konten ya, silakan. Oke, lepas. Ya. Tiba telah bendera. Tinggal bidang miring tuh. Tahu nih. Ya, Tinggal bidang miring. ini. Ini belum. Bidang miring dulu. Belum miring sini Pak. Sama naik pasang alat. matanya tangannya dua-duanya. Nah, Ya. mana? Udah lanjut turun Pak. Dapat sebelah kiri. Ini Pak, ini. Nah, itu dapat. Bisa. Sini aja nih kawannya. Ini yang gampang nih. Atasnya ini. Ya. Mas, Mas. Itu baru ke tempat yang tadi.
Kok boros banget? Udah. Nah, yang bawah pindahin ke sebelahnya, Mana Pak. lagi? Temen-temen gue pada nonton anjir. Serius? Di atasnya. Ya, sebelahnya. Ya, sama ini kalau enggak. Kagak ada ini. Oke, pindahkan ke horizontal. Berdirinya di bordes saja kalau takut karena naik ke atas ke bordes saja. Boleh ke bordes saja. Oke, siap. Mantap. Kalau jalan miring kayak kepiting, Pak. Jalannya miring apa main? Bebas. Saya dengan bapaknya jangan ya, pilih dapat terus. Kayaknya dapat dari satu. Tarik bawah apa? Oke, mundur. Kalian tarik benar, Pak. Ini satu lagi, Pak. Oke, dorong lagi. Sudah pegang itu aja. Nah, dorongnya gitu. Apa Bapak udah semua? Sudah. Gantung, aman. Nggak usah, udah. Gantian aja bongkar. Ya. Asep, guys. Asep S. Nih, Mas siapa namanya, Mas? Nih. Itu kan ada tempatnya, Pak. Gantungin situ. Ya. Oke, lepasin deh, Pak. Tungguin. Warnanya belum. Kalau kita ganti. Yang tali, ada tali hitam, rak hitam. Nah, nih. Dua-duanya boleh. Tinggal sini, Pak. Nah, Lanjut. Kalau mau naik, tarik. Terus, jangan berhenti. Off dulu, Pak. Tarik dulu. Terus, sudah naik. Tarik. Terus, Pak. Maju tarik. Oh, ini ya, Bapak duduk pelan-pelan, sandarin. Oh, ya. Bapak mana lagi? Puluh pelan-pelan. Ini terpandu udah belum? Terpandu belum kan? Ini di rolling aja bertiga nih. Pak Dery Suwanda. Ini dicopot dulu. Ya, boleh. Ayo, turun Bapak. Terus dulu. Ayo, ke atas aja. Balik lagi buatnya. Balik lagi. Ya, nih, rolling aja bertiga. Oke. Alatnya gantungin dulu Pak, biar bisa buka harnessnya enak. Bapak naik, Pak. Nomor saya bila yang ini.
Matiin aja tuh, sekalian mati aja. Simpen tuh. Matiin. Dulu ya. Iya. Eh.